Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Saya Milia Komaini, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Syarifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 19 17 20 10 1099. Pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya berjumpa dengan teman-teman sekalian dalam rangka belajar bersama mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam, khususnya pada bab elastisitas. Sebelum kita membahas semakin jauh, yang pertama-tama harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari elastisitas. Elastisitas sendiri merupakan suatu ukuran sensitivitas dari satu variabel terhadap variabel lain, atau bisa juga merupakan persentase perubahan satu variabel sebagai reaksi dari perubahan variabel yang lain. Terdapat 5 jenis elastisitas. Yang pertama ada elastis, inelastis, uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna. Yang pertama adalah elastis. Permintaan dikatakan elastis adalah apabila ketika perubahan suatu harga barang mengakibatkan perubahan permintaan barang yang besar. Yang kedua adalah inelastis. Permintaan dikatakan inelastis adalah apabila perubahan permintaan suatu barang lebih kecil daripada perubahan harga. Yang ketiga ada uniter. Uniter terjadi di mana apabila ketika perubahan harga turun sebanyak 10%, maka permintaan akan naik sebanyak 10%. Yang keempat ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna terjadi apabila perubahan suatu harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap barang yang diminta. Yang terakhir adalah elastis sempurna. Elastis sempurna terjadi apabila tingkat harga sama, namun jumlah barang yang diminta berbeda-beda. Berikutnya kita masuk ke sub elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan pengembangan suatu ukuran kuantitatif untuk mengukur sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Elastisitas harga permintaan sendiri dapat dihitung dengan cara perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga. Dan elastisitas permintaan sendiri terbagi menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Sub berikutnya adalah elastisitas dan total penerimaan. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga kurang dari 1, maka kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Sedangkan ketika nilai absolut elastisitas harga lebih dari 1, maka kenaikan harga menyebabkan pengurangan dalam total penerimaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah jumlah barang pengganti yang tersedia, yang kedua ada jumlah pemakai, yang ketiga persentase pendapatan yang dibelanjakan, dan yang terakhir adalah jangka waktu analisis. Dan yang terakhir adalah elastisitas penawaran. Ketika elastisitas permintaan mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan dari perubahan harga, maka elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran sendiri dapat dihitung dengan cara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Saya rasa cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan elastisitas pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam, dan saya Milia Komaini, NIM 19 17 20 10 99. Memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang terdapat dalam video ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.